Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Mobil Toyota Land Cruiser tahun 2017, Land Cruiser 200 VXR 4x4 AT, mesin 1 VD. Pelanggan mengeluhkan kombinasi meternya atau mobil mogok mati total. Nih, mari kita coba konfirmasi keluhan pelanggan ya ketika kita on kan. Nih kita coba remote-nya terlebih dahulu. Kita unlock ya. Nih kita tempelkan. Nih masuk ke menu aksesoris atau ACC. Menu berikutnya nih ya. Ketika masuk ke menu on harusnya kombinasi meter menyala, tetapi ini mati total. Nih kita coba injak starter. Nih ya, terdapat notifikasi smart entry dan start system malfunction. Nih kita coba starter ya, kita tempelkan. Nih mesin bisa starter tetapi mobil tidak hidup. Kombinasi meter tidak bisa masuk ke mode on. Kombinasi meter mati total ya, hanya bisa masuk ke mode aksesoris atau ACC. Nih kita konfirmasi ulang. Kita on lagi. Nih ya, mobil Toyota Land Cruiser, pelanggan mengeluhkan mobilnya mogok, kombinasi meter mati total, mesin bisa starter tetapi tidak mau hidup. Mari kita coba cek ke repair manual, hal apa saja yang perlu kita lakukan pemeriksaan ketika kombinasi meter mati total. Nih hasil temuan konfirmasi kombinasi meter mati total. Mari kita cek ke repair manual terlebih dahulu. Ini ya, untuk langkah awal kita coba melakukan pemeriksaan di voltase baterainya. Kita pastikan untuk voltase baterai di atas 10 volt ya, karena ketika baterai lowbat kombinasi meter juga mati total atau gelap. Ini kita konfirmasi ya, cek pemeriksaan awal. Ini untuk baterai bagus ya, 11,71 volt. Ini konfirmasi awal, kondisi baterai bagus, tetapi pelanggan mengalami keluhan mobil mogok, kombinasi meter mati total. Nih untuk langkah berikutnya kita coba melakukan pemeriksaan sekring MPXB nomor 1 dan nomor 2. Nih
Ya, mengacu dari repair manual electric wiring diagram, hal yang perlu diperiksa adalah sekring terlebih dahulu karena mati total. Untuk saat ini kita melakukan pemeriksaan sekring MPXP nomor 1 dan nomor 2. Ini ukurannya 10 ampere ya, kita pastikan. Nih untuk kondisinya, lokasinya di sini MPXP 1 dan 2. Ini tegangan input oke ya, 11 volt. Kita cek untuk tegangan outputnya 11,69 oke. Ini untuk pemeriksaan MPXP nomor 2 bagus ya. Kita pindah ke sekring MPXP nomor 1. Oke ya. Ini cek tegangan output. Oke, 11,69 volt. Hasil pemeriksaan sekring MPXP nomor 1 dan nomor 2 bagus. Nih, kita coba lakukan pemeriksaan sekring yang lainnya lagi, mengacu ke repair manual. Kita lihat repair manual terlebih dahulu. Ini mengacu dari repair manual berdasarkan electric wiring diagram. Hal yang harus kita lakukan pemeriksaan adalah pemeriksaan sekring terlebih dahulu ya. Kita pastikan untuk power source-nya masuk. Nih yang dilakukan pemeriksaan adalah sekring 7,5 ampere AM2. Ya. Kita cek untuk sekring AM2-nya 7,5 ampere apakah putus atau tidak. Bentar lah. Nih untuk lokasinya di sini. Ya, 7,5 ampere. Kita sesuaikan lokasinya sesuai dengan cover. Ini 11,70 volt oke ya. Kita cek untuk tegangan outputnya. Untuk tegangan output bagus ya, 11,70 volt. Untuk pemeriksaan sekring AM2 7,5 ampere bagus. Tegangan input dan output oke ya, 11 volt. Mari kita coba cek untuk pemeriksaan sekring berikutnya. Untuk langkah berikutnya kita melakukan pemeriksaan sekring ECO IG nomor 3 ya, 10 ampere. Nih. Kita cek untuk sekringnya ECO IG nomor 3. Kita cek untuk tegangan input dan outputnya, lokasinya di sini ya, 1 2 3 4 5 nomor 5. Kita cari sesuaikan dengan lokasinya sesuai di cover ya. 1 2 3 4 5 10 ampere. Kita cek untuk tegangan input dan outputnya ya. Ini normanya adalah di atas 10 volt. Hasil pemeriksaan oke ya, 11,63. Kita pindah. Ini 11,63 volt oke. Hasil pemeriksaan sekring ECO IG nomor 3 bagus. Mari kita coba cek untuk sekring berikutnya. Untuk sekring berikutnya yang kita cek adalah sekring SFT lock IG 5 ampere. Nih ya lokasinya di sini. SFT lock IG 5 ampere. 1 2 3 4 5 6 7. Posisinya 7 dari atas. Nah, coba cek. Nih kita coba hitung ya, 7 dari atas. Nih 1 2 3 4 5 6 7. Nih ya 5 ampere sesuai yang di cover. Untuk inputnya oke, 1164 volt.
Untuk outputnya sama, bagus juga 11,64 volt. Untuk pemeriksaan sekring SFT lock IG 5 ampere bagus ya. Ini beberapa sekring yang sudah kita cek, hasil temuannya bagus ya. Mari kita cek ke repair manual lagi, sekring mana lagi yang harus kita lakukan pemeriksaan terkait mesin mogok kombinasi meter mati total. Untuk langkah berikutnya kita melakukan pemeriksaan sekring ya, IG2 main ukuran 30 ampere. Ini sekring yang masuk ke integration relay ya. Nih, kita pastikan ada tekanan masuk. IG2 main 30 ampere. Nih kita cek. Hari-hari yang ini 30 ampere. Ini untuk sekring tegangan inputnya bagus 11,63 volt. Kita cek ke tegangan outputnya ya, sekring IG2 main bagus. Untuk power source beberapa yang sudah kita cek semuanya bagus semua ya. Mari kita coba cek untuk kabel-kabelnya, apakah ada kabel yang putus atau tidak, kita pastikan. Kita lihat repair manual terlebih dahulu. Untuk langkah berikutnya kita melakukan pemeriksaan kabel atau jalur kabel ya. Kita cek tegangan masuk yang ke sertifikasi ECU. Untuk lokasinya sendiri, sertifikasi ECU terletak di bawah setir ya. Ini harus membuka cover terlebih dahulu. Ini untuk lokasi sertifikasi ECU-nya di sini. Warna hitam. Ini lokasi sertifikasi ECU-nya. Kita cek ya, untuk pin yang diukur soket warna putih ya, nomor 4, warnanya ungu. Ini adalah tegangan input yang dari sekring tadi ya, sudah kita cek. Sekring MPXP nomor 2, sekringnya bagus dan kita pastikan untuk jalur kabelnya bagus ya. Kita cek tegangan inputnya. Nih yang sudah kita colok jarum pendul ya, peniti. Ini kita cek normalnya 12 volt ya, kurang lebih di atas 10 volt. Ini hasil pemeriksaan bagus ya, berarti untuk jalur kabelnya bagus, tidak ada yang putus karena tegangan sampai dengan masuk ke sertifikasi ECU. Nih terminal soket warna putih ya, soketnya warna putih, pin nomor 4, warna kabelnya ungu. Ini untuk arus masuk yang dari sekring MPXP nomor 2 masuk ke sertifikasi ECU. Memastikan jalur kabelnya bagus. Ini lokasi sertifikasi ECU-nya di sini. Untuk langkah berikutnya kita juga memastikan untuk arus yang masuk, yaitu arus yang dari fuse AM2 ya, dari baterai fuse AM2. Nih soket yang diukur nomor 10, kita cari terlebih dahulu ya, kita buka terlebih dahulu. Nih soketnya paling atas warna hitam, yang tadi A, B, C, ini soket C, kita coba copot. Nih untuk proses berikutnya kita melakukan pemeriksaan soket C ya, yang paling atas di area sertifikasi ECU. Ini soketnya sudah kita copot ya. Ini yang A warna putih, B tengah, C paling atas. Pin yang diukur pin nomor 10, warna kabel ungu ya. Ini adalah jalur dari sekring
AM2 yang sudah kita ukur. Kita pastikan untuk kabelnya bagus ya. Kita cek dengan cara mengukur tegangan kabel, tegangannya. Hasil ukurnya 11,83. Oke ya, ini jadi dipastikan untuk arus atau tegangan yang masuk ke sertifikasi ECU bagus semua ya. Tadi soket A 12 volt oke, ini soket C 12 volt oke. Ini pin nomor 10 warna kabel ungu, soket C warna hitam. Arus masuk dari sekring AM2 ini sudah kita pastikan bagus. Kita pasang kembali. Ya, untuk tegangan masuk ke sertifikasi ECU bagus semua ya. Mari kita coba cek untuk jalur keluarnya yang dari sertifikasi ECU. Kita lihat repair manual terlebih dahulu. Untuk langkah berikutnya kita melakukan pemeriksaan tegangan keluar atau arus yang keluar dari sertifikasi ECU ya. Ini sebelumnya sudah kita cek sekring bagus dan tegangan masuk juga bagus. Ini sertifikasi ECU lokasinya di sini ya, di bagian kanan bawah setir. Ini rapat banget. Untuk jalur keluar sertifikasi ECU berada pada soket A ya, warna putih. Pin terminal nomor 3, warna kabelnya biru. Nih. Ya, kondisi pemeriksaan harus terpasang ya. Nih soketnya harus terpasang atau tercolok di sertifikasi ECU. Nih kita cek untuk arus yang keluar dari sertifikasi ECU ya. Nih. 10,70 volt oke ya. Di sini arus keluarnya bagus. Ketika tidak ada arus keluar atau 0 volt, maka kombinasi meter abnormal disebabkan dari sertifikasi ECU. Dari hasil pemeriksaan ini, sertifikasi ECU dalam kondisi normal karena tegangan input dan outputnya ada ya, semuanya di atas 10 volt. Ini untuk jalur outputnya warna kabel biru, pin nomor 3 soket A. Ini 10,69 volt ya, warna kabelnya biru. Setelah ini kita coba lakukan pemeriksaan jalur setelah sertifikasi ECU ya, karena jalur setelah ini menuju ke junction block bagian sisi depan kiri. Lokasinya di belakang laci AC ya. Kita cek jalur kabelnya keluaran dari sertifikasi ECU yang ke junction block sisi dalam kiri. Mari kita coba cek untuk tegangannya apakah sampai ke sisi kiri atau tidak. Untuk langkah berikutnya kita melakukan pemeriksaan jalur ya, jalur kabel keluaran dari sertifikasi ECU yang masuk ke junction block nih ya, karena urut-urutannya dari repair manual. Keluaran output sertifikasi ECU yang sudah kita cek tadi bagus, pin nomor 3 warna ungu, harusnya masuk dan keluar melalui junction block. Nih kita coba cek. Dan untuk pinnya yang diukur nih ya, warna kabel hitam. Nih kita cek apakah ada arus yang sampai atau masuk ke junction blocknya ya. Untuk nama soketnya sendiri itu adalah soket 2H ya. Kalau di repair manual namanya soket 2H, kodenya, kode konektornya 2H, pinnya pin nomor 18. Kita cek untuk pemeriksaannya. Ini warna kabelnya hitam. Ini ya, ini adalah kabel
lanjutan dari sertifikasi ECU keluar dan masuk ke junction block bagian sisi kiri, dan ini adalah outputan junction blocknya ya. Kita langsung melakukan pemeriksaan yang outputan aja, karena untuk jalur kabel isi belakangnya agak susah diukur. Di belakang sini juga ada kabel ya, junction blocknya. Sini ada kabel rapat banget ini, maka dari itu kita langsung melakukan pemeriksaan untuk outputannya. Ketika tidak ada outputan, kemungkinan besar junction blocknya yang rusak, tapi kalau ada outputan bisa disimpulkan junction blocknya bagus, kemungkinan bagus ya. Kita cek terlebih dahulu ya. Untuk warna kabelnya warna hitam. Kode konektor 2H pin 18, warna kabelnya hitam ya. Kita tusuk jarum. Untuk hasil pemeriksaannya bagus ya, 10,64 volt. Ya, kita coba cek lagi. Tadi kameranya ngeblur. Nih. Kode konektor 2H pin nomor 18, warna kabel hitam. Ini adalah jalur outputan dari junction block. Ya. Untuk hasilnya 10,64 volt ya. Ini outputan satunya, kita cek outputan berikutnya. Untuk outputan berikutnya nomor 17 di bawahnya ya, warna merah. Kita cabut terlebih dahulu, kita geser ke bawahnya. Ini outputan dari junction block sisi kiri. Sebelumnya pin 18 warna hitam, kita pindah ke pin 17 warna merah. Kita cek outputannya ya. Ini 10,81 volt ya, masuk standar. Ini hasil pemeriksaan arus dari sertifikasi ECU masuk ke junction block dan keluar dari junction block. Untuk pin yang diukur ya, outputan dari junction block pin 17 warna merah dan pin 18 warna hitam. Kode konektornya 2H. Setelah ini kita coba lakukan pemeriksaan jalur yang ke depan ya, ke integration relay. Karena dari repair manual terakhir ke integration relay ya, kita cek apakah integration relaynya yang abnormal atau kabel yang masuk ke integration relay abnormal. Untuk proses berikutnya kita melakukan pemeriksaan jalur kabel yang menuju ke integration relay depan ya. Lokasinya di dekat aki. Nih. Untuk pin yang diukur soket warna hitam nih, AB ya, AB CD. Kita pilih soket B warna hitam, pin nomor 2 warna kabel hitam. Ini kita cek untuk tegangan masuk yang ke integration relay, apakah ada 12 volt apa tidak ya. Ini sudah kita colok jarum peniti ya. Ini kita cek. Ini untuk hasil pemeriksaan voltase atau arus masuk oke ya, yang ke integration relay. Kita tinggal cek arus keluarnya, apakah ada arus keluar atau tidak yang dari integration relay, karena arus masuknya oke. Ini sudah kita cek. Soket warna hitam, pin nomor 2 warna kabel hitam. Ini untuk arus masuk integration relay 11,23 volt oke.
Kita cek untuk arus keluarnya ya. Kita pindah ke soket A ya. Pin nomor 4 1 2 3 warna kabel putih hitam. Normalnya harus ada arus keluar. Ketika tidak ada arus keluar, maka bisa diputuskan integration relaynya rusak. Ya. Soket warna putih, pin nomor 4 warna kabel putih hitam. Ya. Untuk hasil pemeriksaan, arus keluar dari integration relay tidak ada. Maka dapat diputuskan spare part atau area masalah berada pada integration relaynya. Saran dilakukan penggantian integration relay karena integration relaynya rusak, tidak mau mengeluarkan arus. Ini proses penggantian integration relay yang rusak. Ini ya, integration relay yang lama rusak. Ini kita kasih tanda silang dan diganti dengan yang baru. Nih, untuk harganya lumayan ya, bisa dicek di Toyota terdekat karena bisa berubah-ubah setiap harinya. Nih, integration relay yang baru kita pasang. Habis itu kita konfirmasi keluhan pelanggan. Proses konfirmasi setelah dilakukan perbaikan penggantian integration relay yang error ya. Setelah dilakukan pemeriksaan dari ujung ke ujung, kita simpulkan area bermasalah dari integration relaynya dan kita lakukan penggantian. Mari kita coba cek setelah dilakukan penggantian integration relay ya. Kita on kan aksesoris. Nah, ini kendaraan sudah bisa on. Kita start ya. Jadi penyebab dari mobil Land Cruiser tahun 2017 kombinasi meter mati total atau gelap, mesin mogok adalah dari integration relaynya error. Setelah dilakukan penggantian integration relay, mobil kembali normal. Ya. Ini kita coba matiin terlebih dahulu, kita konfirmasi ulang ya. ACC on, start. Ya, untuk area dashboard masih kita pretelin. Untuk lokasinya ya, ini lokasi sertifikasi ECU berada di bawah setir ya, dekat pedal gas. Ini kita atas, ini lokasi sertifikasi ECU nya. Ini steering locknya. Di sini banyak ECU lain ya. Ini untuk lokasi sertifikasi ECU nya bagian depan kanan. Untuk junction block sebelah kiri, mari kita coba lihat. Ini untuk lokasi junction blocknya sebelah kiri ya. Lokasinya di belakang laci, dekat motor blower, dan MPX bodinya di sini sebelahnya. Ini ada MPX body warna hitam ya. Ini belum kita rapikan karena masih proses konfirmasi keluhan setelah dilakukan penggantian integration relay yang abnormal.